pada malam hari ini kesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait COVID terkini, ya. Jadi untuk seperti yang kita tahu bersama bahwa memang kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, mengalami lonjakan yang begitu signifikan dalam beberapa minggu terakhir, sehingga dari kita perlu mungkin mengupdate atau memberikan informasi ya dalam update informasi-informasi yang memang mungkin selama ini simpang siur atau yang dibutuhkan pada umat sampai ke tingkat lingkungan masing-masing ya. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pembukaan nanti diawali dengan doa dan kemudian nanti sisa materinya adalah 3 materi, yaitu perkenalan dari TPC yang akan dibawakan oleh Bapak Guritno. Kemudian nanti ada materi kesehatan untuk isolasi mandiri, nanti dibawakan oleh Dr. Justinus. Dan terakhir, info terkini terkait sakramen, pelayanan sakramen yang ada di paroki kita nanti akan dibawakan oleh Pak Guritno. Untuk waktu pertemuan ini kurang lebih 1 jam, singkat tapi jelas dan padat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk memulai sesi kita, mungkin kita awali dengan doa. Doa nanti ini akan dibawakan kebetulan oleh humas dari masing-masing wilayah yang malam hari ini hadir, yaitu dari wilayah Regina, Ratu Rosari, Stefanus, dan Petrus. Untuk Kak Noni, boleh kita pimpin doa ya Kak Noni ya? Iya, boleh. Oke, semuanya mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga. Terima kasih telah mengumpulkan kami semua pada rapat Zoom malam hari ini. Semoga apa yang kami rapatkan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, berguna, dan bisa membantu banyak umat, khususnya di Gereja Kristus Salvator dalam penanganan virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Noni. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah Noni yang menjadi humas dari wilayah Bapak Ibu sekalian untuk masalah penanggulangan COVID gitu ya. Nanti mungkin bisa di-sharing kalau memang ada yang dibutuhkan, bisa mengkontak satu pintu dari Pak Paulus, nanti dihubungkan dengan Noni. Terima kasih Noni ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai sesi pertama hari ini akan dibawakan oleh Pak Guritno untuk sekedar memperkenalkan TPC Paroki Slipi yang baru dibentuk pada bulan ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Guritno. Baik, terima kasih Dr. Stefanus. Selamat malam Ibu Bapak sekalian dan juga suster. Malam ini bersyukur dalam kegiatan kita karena memang ini menjadi satu keprihatinan kita bersama setelah di tahun keadilan ya kita punya yang namanya PPTR lalu dilanjutkan di tahun yang lalu di 2021 sebagai tahun refleksi di mana kedua tahun ini kita mengalami pandemi yang begitu hebat yang sampai hari ini belum selesai. Maka dari keuskupan memang belum ada ketentuan terkait dalam penanganan COVID ini, maka kami dari Dewan Paroki Harian ini dengan segera membentuk khususnya dalam menangani kejadian yang luar biasa ini. Maka kami membuat satu keputusan Dewan Paroki nomor SK 004/PGDP/Romawi 2 tahun 2022 terkait dengan pembentukan tim penanggulangan COVID Paroki Slipi. Berdasarkan usulan dan keputusan Dewan Paroki Harian, dengan ini kami Pastor Lasber Livinus Sinaga CICM selaku Pastor Kepala Paroki Slipi Gereja Kristus Salvator memutuskan untuk membentuk dan mengangkat tim penanggulangan COVID Paroki Slipi dengan anggotanya sebagai berikut. Pertama sebagai pendamping, yaitu saya sendiri, Yohanes Guritno, dalam Dewan Paroki Harian sebagai Wakil Ketua 1, kemudian pendamping 2, Agatha Amelia Kurniati,
dalam Dewan Paroki Harian sebagai koordinator bidang pelayanan yang di bawahnya terdapat seksi kesehatan yang membidangi pembentukan atau terkait dengan penanggulangan COVID ini. Lalu pendamping 3, Francisca Winileta, apakah hadir? Belum ya. Di DPH sebagai koordinator bidang persekutuan, di mana membawahi seksi kepemudaan. Karena ini juga melibatkan seksi kepemudaan supaya dinamikanya bisa lebih cepat begitu. Lalu sebagai ketua yang tadi sudah membuka acara ini, Dr. Stefanus Sumarsono. Sebagai wakilnya adalah Dr. Justinus Winarto yang ada di wilayah kita juga, ya. Kedua dokter ini yang cukup berperan aktif dalam konteks COVID di paroki kita. Kemudian sebagai sekretaris Kristiana Novia Ratnasari, Bendahara 1 Sisilia Chandrawati Handoko, ini dari PSE. Kemudian Bendahara 2 Virginia Irma Wahyuni Trisna Budi, ini mantan pacarnya Pak Persi ya. Kemudian seksi pendistribusian, ini ada Yohanes Marta Mata Cecep Sukarya, ya Om Cecep itu yang tadi sudah rame ya. Kemudian Beda Venerabilis Prihatin, apakah hadir Pak Beda? Belum. Lalu Maria Ning Ayu, Ibu Ayu. Vincentia Francisca Ferliani, Ibu Ferli apakah hadir? Oh, belum juga. Lalu Matius Riki Setiawan, ini Pak Riki. Lalu ada Albertus Ratno, ini Mas Ratno yang juga membantu di paroki. Kemudian Yohanes Samuel, ini Yosam nih putranya dari Pak Cecep, itu sebagai seksi pendistribusian. Jadi nanti yang terkait dengan pendistribusian obat-obatan, vitamin, dan sebagainya, atau keperluan-keperluan yang terkait dengan penanggulangan COVID ini. Lalu seksi kesehatan, jelas nanti ada tim dokter dari paroki yang dikomandani oleh Dr. Yus selaku Ketua Seksi Kesehatan di paroki ini. Untuk humas ada 3 orang. Yang pertama Daniel Eko, ada Bro Eko, tadi kelihatannya ada ya. Kemudian Felicitas Karenina, ini Karen, nah ini yang sudah kebuka nih. Ya, kenalan ya, halo Karen. Kemudian Stephanie Natasha Kristianto, tadi yang membuka doa. Jadi demikian nama-namanya, dan keputusan ini dibuat untuk masa bakti Februari 22 sampai Agustus 2022. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing, memberkati kita sekalian dalam menjalankan tugas perutusan di paroki ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian dan suster, jadi paroki ini sudah membentuk tim penanggulangan COVID di paroki Selipi. Nah, lebih jelasnya apa yang menjadi ruang lingkup, tugas, tupoksinya, dan juga apa yang akan direncanakan. Pastinya ini akan dijelaskan secara detail ya oleh ketua kita, Dr. Stefanus, sehingga nanti mohon diperhatikan sungguh-sungguh ya, kalau bisa bertanya lebih banyak ya, supaya kita juga nanti bisa memberikan penjelasan kepada umat kita. Karena dari 2 tahun ini ada banyak juga umat kita yang tidak terlayani. Ya, ada banyak umat kita juga yang tidak tersapa, yang terdampak dari COVID ini. Maka kesempatan baik ini pastinya akan memberikan satu arahan yang baik dalam menangani COVID di paroki kita. Demikian Dr. Stefanus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guritno untuk perkenalannya pada kita semua. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke materi kedua. Nanti sebelum mungkin di akhir kita ada sedikit paparan terkait apa-apa saja yang dilakukan TPC dan sebagainya. Untuk sesi berikutnya adalah pemaparan dari kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Justinus Winarto terkait masalah isolasi mandiri bagi warga atau umat yang terdampak COVID-19 di tengah gelombang Omikron ini. Waktu dan tempat silakan Dr. Justinus, Dok. Oke.
Baik, terima kasih Dr. Stefanus. Selamat malam Pak Guritno, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman serta suster. Ya, saya lihat ada suster. Selamat malam suster dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk share slide dulu. Oke, slide saya sudah munculkah? Sudah ya. Oke, baik. Mudah-mudahan hari ini saya sedikit menjelaskan tentang isolasi mandiri atau ini kita singkat isoman, ya. Ini menjadi panduan dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini mendapat pengetahuan baru, ya, menambah wawasan baru untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi fokus saya pada malam hari ini lebih ke arah isoman, ya, bukan pemeriksaan atau dan sebagainya. Nah, tujuan saya sebenarnya pada malam hari ini dengan saya menerangkan ini atau sharing, ya saya katakan sharing ya, karena di sini ada Dr. Step juga, ada Dr. Patricia, ada mantan pacar saya juga, ya. Jadi ini hanya sekedar sharing untuk Bapak Ibu sekalian, ya sedikit berbagi ilmu juga untuk Bapak sekalian. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya kita menambah pengetahuan dan kita menjadi agen edukasi ya terkait COVID ya, terutama Omikron yang saat ini mungkin lagi merebak ya, tahu gejala, keluhan ya, cara pencegahan dan bagaimana cara isolasi mandirinya. Ini yang terpenting gitu. Nah, saya akan bahas sedikit tentang keadaan saat ini, hari ini bagaimana, kemudian nanti saya akan bahas tentang karantina dan isolasi mandiri. Jadi kalau kita lihat hari ini, wow, ya ini adalah kasus hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat hari ini 64.718 kasus baru. Ya, ini adalah angka paling tinggi selama pandemi. Nanti kita akan lihat di belakang. Ya, jadi ada 64.718. Jadi rekor baru sepanjang pandemi Indonesia. Ya, nah, jadi kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu, sebelumnya tahun lalu itu adalah di 15 Juli, itu kita 56.752. Sudah 2 hari berturut-turut kita naik terus dan pecah telur. Ya, kemarin juga sudah mendekati, jadi yang pasti kemarin itu sudah pecah telur juga. Ya, hari ini lebih tinggi lagi. Jadi hari ini adalah histori dari awal mula pandemi sampai hari ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan lihat, ini sangat tinggi, dia akan naik terus ya, mudah-mudahan tidak sampai ini, dan saya berharap sih akan turun. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kasus yang ada sekarang, kenapa tidak begitu panik gitu ya? Kenapa rumah sakit itu beda dengan waktu kasus di bulan Juli atau Agustus ya, rumah sakit penuh dan sebagainya. Karena kenapa? Bapak Ibu lihat sini. Nah, ini adalah angka kematian ya. Kalau angka kematian itu di bulan Juli, Agustus itu tinggi sekali. Tapi hari ini kematian, saya bukan mendoakan ya, berkisar sekitar 160-an. Ya, kalau tadi ini grafik ini adalah angka tentang kasus COVID yang terkonfirmasi positif. Yang garis merah ini adalah angka kematian. Kematiannya jauh lebih kecil daripada bulan Juli atau Agustus tahun kemarin. Ya. Kenapa? Ya, karena katanya ya ini ada beberapa faktor ya. Jadi bisa saja karena ini varian Omikron yang relatif lebih ringan ya, kemudian dibantu vaksinasi yang sudah berjalan ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi ya, tadi saya ini introduction dulu ya, pendahuluan dulu, bahwa kalau kita bicara varian COVID itu banyak sekali. Ada alpha, beta, ya gamma, delta, ya ini abjad ya. Nah, ini yang sekarang ini lagi tren yang namanya Omikron. Ya, namanya Omikron. Nah, sebenarnya analoginya itu apa? Analoginya itu kalau aku ada varian-varian, dulu ada varian delta, ya sekarang ini lagi Omikron. Varian itu saya ibaratkan kayak kita ada beras merah, ada beras putih, ya. Ada beras hitam atau kucing ya, contoh ya, ada kucing dengan ras tertentu, ini adalah varian-variannya ya. Begitu pula varian di COVID ini, ada alpha, beta, gamma, delta ya, ini yang menjadi concern, jadi yang disebut varian of concern
Nah, ada juga yang disebut variant of interest. Ini biasanya tidak terlalu berbahaya, tapi yang berbahaya ini ada alpha, beta, gamma, delta, termasuk omikron sendiri adalah termasuk variant of concern. Jadi dalam istilah medis kita sebut namanya variant of concern. Ini yang kita harus waspadai, harus kita konsentrasikan untuk penanggulangannya. Nah, jadi ini lihat ya, Bapak Ibu, ini ada varian alpha, ada varian beta, ya, gamma, delta ini mulai di Oktober 2020, ini dari India, dan omikron ini ditemukan atau mulainya di November tahun lalu, mulainya di Afrika Selatan. Nah, varian omikron sendiri itu memiliki kemampuan atau penularan dan memperbanyak diri lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi lihat angka kasus itu, kalau Bapak Ibu lihat kalau grafik tadi yang naik turun, kalau kita bicara varian delta itu tidak terlalu naiknya cepat sekali. Dia naik tapi pelan-pelan. Beda dengan omikron, sangat cepat, sangat cepat naik grafiknya. Ya, dalam beberapa minggu terakhir ini atau dalam 1 bulan ini itu sangat langsung mencapai tinggi sekali. Beda dengan yang varian delta tahun kemarin. Ya, jadi sebagian besar kasus omikron adalah tanpa gejala. Jadi jangan kita menduga orang yang jalan di tengah jalan atau mal yang tidak ada gejala sama sekali pun itu dia bebas COVID, belum tentu. Makanya prokes tetap harus kita jalankan, ya. Yang pasti vaksinasi bermanfaat untuk mencegah timbulnya gejala pada varian omikron. Jadi daya tahan tubuh, antibodi itu sangat penting bagi kita semua. Nah, ini bicara data. Kalau kita bicara di Afrika Selatan, ya, Afrika Selatan waktu varian Delta itu Bapak Ibu lihat, ya, merah ini artinya menyebabkan penyakit yang berat, ya, yang beratnya itu lebih banyak daripada yang ringan. Tapi kalau Omikron ringannya jauh lebih banyak daripada beratnya, ya, beratnya jauh lebih sedikit atau beratnya jauh lebih sedikit daripada yang ringannya. Jadi intinya apa? Varian Omikron ini mempunyai gejala jauh lebih ringan daripada varian Delta sebelumnya yang tahun lalu, ya. Jadi risiko keparahan dari varian Omikron boleh dikatakan sepertiga dari varian Delta. Jadi masyarakat diharapkan tetap waspada, namun tidak perlu panik. Ya, jangan sampai kita panik terhadap COVID-19 terutama pada varian Omikron. Nah, 3 komponen utama dari suatu varian yang bisa berdampak berbahaya bagi kita sendiri. Yang pertama adalah daya tular dari virus itu sendiri. Ya, varian Omikron kita tahu bahwa bisa menyebabkan penularan yang sangat cepat. Kemudian dia juga bisa menyebabkan orang berawat di rumah sakit. Seperti tadi saya bilang bahwa memang secara overall, ya, secara keseluruhan itu varian Omikron itu jarang yang menyebabkan orang ibarat sampai dirawat di ICU atau berbahaya sekali. Tapi jangan dilupakan bahwa bukan berarti anggap enteng, ya, karena kenapa? Kasus kematian pun tetap ada. Ya, jadi jangan kita menganggap enteng, terus akhirnya kita tidak terlalu prokes dan sebagainya, karena kita ingat kematian tetap ada, walaupun kebanyakan adalah ringan untuk yang tidak sampai meninggal. Nah, yang ketiga adalah kemampuan menghindari respon imun. Banyak orang yang sudah divaksin tetap kena COVID, tetap positif antigen atau PCR. Bisa saja, karena kenapa? Varian baru ini dia bisa menghindari respon imun yang sudah ada atau menghindari antibodi yang sudah ada. Jadi walaupun kita disuntik, ya, itu bukan berarti kita pasti aman. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa kena lagi COVID gitu. Nah, ada gejala-gejala untuk varian Omikron. Bapak Ibu, ya, ini berdasarkan dari Perhimpunan Dokter Paru, ya, saya ambil dari Perhimpunan Dokter Paru, bahwa kasus-kasus yang sekarang itu jarang terjadi anosmia dan dispepsia. Artinya apa? Anosmia itu hilang penciuman. Umumnya orang yang kena sekarang itu kayak batuk pilek.
Ya, dan kasus yang tersering, ya kasus yang tersering adalah nyeri tenggorokan atau tenggorokan gatal. Dia rasa kering di gitu kayak gitu. Nah, itu ya, itu kasus yang paling sering ada. Jadi jangan orang berpikir oh ini cuma gatal-gatal alergi. Hati-hati. Karena kasus yang paling sering kalau dulu kita waktu tahun lalu kita bilang oh harus anosmia atau hilang penciuman atau disgnosia itu pengecapan kita tidak berasa, kita makannya manis kita hilang perasa. Ya. Nah, jadi yang kasus yang paling banyak ya adalah nyeri tenggorokan gatal atau batuk kering. Ini yang kasus terbanyak. Walaupun gejala-gejala yang lain pun ada. Misalnya mudah kelelahan, mudah lelah, ya, hidung tersumbat, pilek, demam, ya, nyeri kepala, ya, ini semua ada, ya. Ya. Nah, meskipun terkesan ringan, berbagai data melaporkan bahwa perburukan gejala memerlukan perawatan, ya, seperti demam tinggi, sesak napas. Nah, ini harus dirawat. Ya, harus dirawat. Tidak boleh kita biarkan saja. Terutama pada kelompok-kelompok yang misalnya lanjut usia atau orang-orang yang ada komorbid. Komorbid ini tidak harus selalu orang lanjut usia, ya. Bisa saja masih muda, ya, usia produktif mungkin 30 tahun, tapi dia ada hipertensi, ada diabetes. Nah, ini harus hati-hati. Atau pada anak-anak. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang biasanya ya kalau kena COVID-19 varian Omikron, ya nggak ringan, cukup berisiko, makanya kita perlu waspada. Nah, ini saya bicara sedikit, mungkin review sedikit Bapak Ibu tentang transmisi, ya, transmisi bagaimana daya tularnya, ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada tahu bahwa kalau kita bicara itu jarak droplet kita itu kurang lebih bisa sampai 1,5 meter. Makanya kita harus atur jarak kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Nah, kalau kita batuk, ya, itu bisa sampai lebih dari 2 meter. Dan kalau kita ngomong dengan kencang, bersin, ya, kita bersin. Nah, itu bisa saja sampai lebih dari 6 meter. Ya, ini hanya bagaimana cara transmisi dari COVID. Nah, ini saya bicara yang berikut adalah tentang masa inkubasi. Ya, jadi kalau kita kena terinfeksi pertama kali virus masuk, jangan berpikir besok langsung ada gejala. Belum tentu ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita kena COVID, umumnya gejala itu baru muncul hari ke-4 atau ke-5. Ya, jadi kalau kita terpapar dengan orang COVID, mungkin akan muncul gejala itu hari ke-4 atau hari ke-5. Nah, tapi dia hari kedua atau hari ketiga dia sudah bisa menulari orang lain. Ini secara umum, ya, tapi pada tiap-tiap orang bisa saja berbeda-beda. Nah, sebenarnya pada dasar ini adalah dijadikan pedoman kapan kita melakukan antigen, kapan kita melakukan PCR. Di sini nanti kita akan ini, tapi saya tidak akan terlalu fokus pada di sini. Nah, ini jadi pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan PCR, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya. Dan juga yang kedua adalah antigen, ya. Pemeriksaan PCR dan juga pemeriksaan antigen. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pemeriksaan PCR tidak bisa mendeteksi varian COVID. Tidak bisa mendeteksi varian itu Omikron, Delta atau apa, tidak bisa. PCR hanya mendeteksi dia kena COVID atau tidak. Tapi kita tidak bisa bilang, oh kalau begitu PCR positif, oh ini varian Omikron, nggak bisa. Untuk menentukan varian itu Omikron atau varian itu Delta, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang namanya WGS, ya. WGS ini stempelnya harus dikirim, ya. Tidak semua lab bisa seperti ini. Sangat jarang lab yang bisa karena kita jarang melakukan ini, ya, di lab-lab atau kita sendiri jarang melakukan ini karena pemeriksaan ini sangat mahal, di atas 5 jutaan, ya, sangat mahal. Nah, bagaimana tentang isolasi dan karantina mandiri, ya? Ada mungkin kalau beda isolasi sama karantina mandiri, saya pernah jelaskan di webinar saya tahun lalu, ya, saya tidak akan bahas. Nah, kapan kita akan melakukan isolasi sendiri di rumah? Atau kapan kita harus ke rumah sakit, ya?
Kapan kita harus isolasi boleh di rumah atau kapan kita harus isolasi ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, kita harus lihat di sini bahwa kalau Bapak Ibu tanpa gejala, ya, tanpa gejala sama sekali, ya. Jadi begitu kena COVID tidak ada gejala sama sekali, ya, itu boleh dirawat isolasi mandiri di rumah. Boleh. Ya, nanti tapi harus memenuhi kriteria rumahnya gimana? Nah, ini harus nanti kita akan bicarakan di belakang. Nah, tanpa gejala itu harus kita lihat, saturasi oksigennya di atas 95%, kemudian napasnya juga cukup stabil di antara 12 sampai 20. Nah, terus obat-obat yang dikasih nggak usah macam-macam. Kasih aja misalnya vitamin C, vitamin D, intinya multivitamin. Ya, intinya multivitamin. Itu kita kasih, ya. Kalau dia ada batuk-batuk ringan ya, ingat ya, ringan, ya kita kasih obat batuk, ya, atau kita kasih obat batuk atau dan sebagainya. Ini ibarat. Nah, yang kedua, kalau gejalanya ringan, ya, kalau gejalanya ringan, ya, di mana saturasi oksigen masih tetap di atas 95%, napasnya juga tidak ada masalah. Nah, ini sudah ada demam, batuk, lemas, nyeri otot, ya, ini sudah masuk ke namanya gejala ringan. Nah, ini harus disebut isolasi terpusat, ya, atau boleh kita kalau tidak di rumah boleh, tapi harus dengan kontrol yang ketat dari fasilitas kesehatan, ya, terutama puskesmas, ya, dan yang pasti rumahnya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk kalau dia mau isolasi di rumah. Obat yang kita berikan pada orang yang kasus gejala ringan, ya, itu biasanya vitamin seperti tadi dan tambah, ya, antivirus. Biasanya dipakai favipiravir atau molnupiravir. Ya, favipiravir atau molnupiravir. Bapak Ibu, perlu nggak antibiotik di sini? Ya, perlu nggak? Selama tidak ada infeksi bakteri, tidak perlu antibiotik. Jadi ada yang bilang, oh nanti dikasih ciprofloxacin, ada yang bilang dikasih azitromisin. Betul, tahun lalu itu ada pedoman terapinya kita kasih antibiotik, ya, misalnya azitromisin, ciprofloxacin. Tapi pedoman penata laksana yang baru tidak perlu dikasih antibiotik selama tidak ada infeksi. Nah, ada infeksi atau tidak, tahunya gimana? Kalau saya gampang, biasanya saya tanya pasiennya, ya, saya tanya pasiennya, Bapak atau Ibu, kalau batuk atau berdahak, lendirnya warna apa? Kalau dia bilang lendirnya sudah warna hijau, kuning, sudah berubah warna, ya. Nah, ini saya biasanya kasih antibiotik. Artinya terjadi infeksi. Tapi kalau dia bilang, oh lendirnya masih putih, kemudian juga gejalanya tidak terlalu berat, ya, biasanya saya tidak akan kasih antibiotik. Nah, kalau kita lanjut yang berikut adalah kalau gejalanya sedang, bedanya apa? Nah, ini saturasi oksigennya sudah 93 sampai 95. Kemudian napasnya sudah mulai cepat. Ya, napasnya sudah mulai cepat. Dan di sini dia kadang-kadang sudah mulai ada sedikit sesak. Ya, napasnya sudah mulai cepat, lebih dari 30 kali per menit. Nah, dan ini sudah kadang-kadang sudah mulai agak sesak. Nah, ini harus mulai ke rumah sakit. Harus dirawat di rumah sakit. Nah, nanti kalau di rumah sakit ya itu urusan rumah sakit ya akan berikan obat-obat. Jadi dia akan dikasih suplemen, dia antivirus juga akan dikasih, oksigen juga akan dikasih, ya. Nah, begitu pula jadi itu nanti tugas para medis yang di rumah sakit. Begitu pula kalau kasusnya lebih berat atau kritis. Nah, ini sudah mau tidak mau harus di rumah sakit, bahkan bisa masuk ICU, ya. Ini bisa masuk ICU. Jadi ini pedoman yang Bapak Ibu harus tahu. Jadi kalau dia tanpa gejala cukup di rumah. Ya, gejala ringan boleh di rumah tapi harus dengan kriteria-kriteria tertentu juga. Ya, tidak usah kita lihat nanti di belakang. Ya, ini kita Bapak Ibu harus tahu dulu membedakan oh ini perlu langsung ke rumah sakit atau tidak. Atau hanya di rumah cukup. Lihat aja kalau kapan dia harus ke rumah sakit? Kalau misalnya kalau ada oximeter periksa saturasi oksigennya 93 sampai 95. Kemudian napasnya mulai cepat. Dia sudah mulai agak sesak. Nah, ini sudah harus ke rumah sakit dan harus dirawat ke rumah sakit. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Syarat isolasi mandiri di rumah. Ini update ya. Update yang terakhir tanggal 5 Februari saya, ya.
Jadi bagaimana kita boleh isolasi mandiri di rumah? Ya, ada sarana pendukung fasilitasnya dan ada kriteria tertentu untuk orang bisa isolasi mandiri di rumah. Yang pertama adalah usianya kurang dari 45 tahun. Boleh isolasi mandiri di rumah. Kemudian tidak ada faktor komorbid, tidak ada hipertensi yang terlalu tinggi, diabetes, ya, itu tidak ada. Dia boleh isolasi mandiri. Kemudian pasien yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, itu boleh isolasi mandiri. Tapi kalau begitu dia gejala yang sedang, ingat gejala yang sedang itu apa tadi? Gejala sedang adalah dia sudah mulai napasnya mulai cepat, saturasi oksigennya sudah mulai 93 sampai 95. Kemudian yang keempat, ya, bisa isolasi mandiri di rumah kalau dia bisa mengakses, ya, telemedicine. Ada fasilitas kesehatan yang bisa dia kontak, ya, dia kontak setiap saat. Dan yang kelima, dia harus komit, ya, harus komit untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Nah, syarat rumah atau syarat dan peralatan pendukungnya apa? Dia harus tinggal di kamar yang terpisah. Ya, harus tinggal di kamar yang terpisah. Lebih baik lagi kalau rumahnya ada beda lantai, ya. Kalau beda lantai lebih bagus lagi, ya. Kemudian ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni lainnya. Jadi usahakan tidak memakai kamar mandi bareng, ya. Karena kenapa? Faktor penularan itu sangat besar, termasuk di kamar mandi. Nah, yang berikut adalah punya oximeter. Nah, kalau syarat isolasi mandiri ini dia sudah terpenuhi, boleh dia isolasi mandiri di rumah, gitu. Tapi kalau enggak, harus hati-hati. Nah, kalau enggak, ya maka dia harus isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini misalnya kayak contoh di Wisma Atlet dan lain sebagainya. Ya, jadi harus menghubungi puskesmas, harus menghubungi Satgas COVID yang ada supaya dicarikan tempat untuk namanya isolasi terpusat. Ya. Jadi penanganan isolasi mandiri di rumah adalah pertama, bagaimana Bapak Ibu kita bisa kalau orang mau isolasi mandiri di rumah, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita harus tentukan satu anggota keluarga yang merawat. Ya, kita tentukan dulu siapa yang kira-kira akan rawat dia. Ya kan? Yang pasti yang merawat pasien tidak memiliki faktor risiko tinggi dan tidak sering kontak dengan orang lain. Oh, ada yang coret slide. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan ruangan yang terpisah. Yang seperti tadi saya bilang, atau ruangan yang tersendiri untuk pasien yang COVID itu. Ya. Yang ketiga, dia membuka jendela. Ya, ingat, sirkulasi sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Jadi jangan, tapi kita seperti tetangganya, misalnya kita tetangganya pasien sebelah COVID, kita nggak usah terlalu takut. Ya, pasien COVID justru mereka butuh ventilasi yang baik supaya sirkulasi udaranya bagus. Yang keempat, tidak mengizinkan tamu yang bukan satu rumah berkunjung. Supaya apa? Ya, supaya kita menghindari kontak erat, ya, dengan orang-orang lain, ya. Dan kalau kita ini infeksi. Yang berikut, yang kelima, semua orang di rumah harus memakai masker, termasuk yang lagi sakit. Ya, termasuk yang lagi sakit. Karena kenapa? Kita tahu bahwa droplet aerosol itu bisa merupakan cara penularan atau transmisi dari virus COVID ini. Kemudian rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Ya, harus rajin mencuci tangan. Nah, kemudian yang ketujuh, membersihkan dan desinfektan secara rutin permukaan atau benda yang sering disentuh, terutama yang disentuh oleh pasien yang menderita COVID tersebut. Jadi pakai hand sanitizer, semprot-semprot, ya, bersihkan, gitu ya. Nah, yang kedelapan, hidangan makanan yang terpisah. Jadi peralatan makan, gelas, ya, piring, ya, tempat tidur, ya, itu sudah harus benar-benar terpisah dengan. Jadi jangan makan dengan piring yang sama, ya, gelas yang sama, ya, itu harus hati-hati. Kemudian yang kesembilan, orang yang terinfeksi harus cukup istirahat. Harus cukup istirahat. Dan makan makanan yang bergizi untuk
supaya penyembuhan dia lebih cepat. Dan kalau dia ada faktor-faktor penyakit kronis, ya itu harus diobati. Kemudian meminum obat ya penurun panas atau paracetamol ya itu secara rutin. Jadi Bapak Ibu ya bisa minum obat penurun panas, terutama biasanya paracetamol ya, nama dagangnya banyak ya, Panado, Biogesing dan sebagainya ya, yang bisa didapatkan di warung-warung ya. Ini yang kita lakukan. Nah, jadi protokol isoman, bagaimana protokol isoman? Ya ini periksa suhu ya, periksa suhu tubuh pagi dan sore. Jadi 2 kali sehari dia harus cek. Jadi harus ada termometer, dia cek suhu tubuh ya. Tapi kalau yang tanpa gejala aman, sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Tapi kalau dia ada gejala apalagi demam, cek suhu tubuhnya pagi dan sore. Kemudian rajin periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi, karena di oximeter itu ada saturasi dan berapa denyut nadi per menit. Kemudian pantau laju napas, jaga-jaga kalau sesak dan sebagainya. Dan yang pasti harus ada makanan bergizi untuk yang sedang isoman itu. Nah, ini hanya catatan saya, catatan harian yang mungkin bisa dibuat ya. Misalnya contoh ini di isoman hari Senin sampai hari Minggu ya, ini seterusnya bisa dibuat. Jadi gejalanya apa, ada keluhan atau tidak, suhu tubuhnya bagaimana, ya saturasi oksigennya bagaimana, frekuensi denyut nadinya per menit bagaimana, napasnya bagaimana, atau apa ada keluhan-keluhan lain atau tidak. Nah, ini dibuat ya sebisa mungkin sehari 2 kali. Ya, sehari 2 kali dibuat catatannya. Jadi kita melihat perkembangannya dari hari ke hari. Ya, mulai dari gejala atau keluhan, suhu tubuh, saturasi oksigen, nadinya bagaimana, laju napasnya bagaimana, atau ada keluhan lain atau tidak. Nah, ada satu lagi yang sekarang di Jabodetabek lagi tren-trennya adalah layanan telemedicine. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terkena COVID dan datanya itu masuk Peduli Lindungi, ya datanya itu masuk Peduli Lindungi, biasanya nanti Bapak Ibu akan di WA. Bapak Ibu akan di WA sama ada satu dari server, mereka akan bilang mereka akan bikin semacam telemedicine, boleh konsultasi. Ya, setelah WA kita boleh konsultasi. Konsultasi ini nanti bisa pakai Halodoc dan sebagainya. Ya, itu ada beberapa provider. Ya, nanti kita masukin kata kuncinya isoman. Ya, kata kuncinya isoman. Setelah itu kita konsultasi. Setelah konsultasi nanti kita akan dikasih resep. Ya, dalam bentuk kayak backshot screenshot gitu. Ya, screenshot. Ya, nah resep itu kita akan tebus ke apotek ya secara elektronik. Ini semua secara elektronik, step by step nanti akan dikasih tahu. Nah setelah nanti ditebus di apotek ada orang yang ngantarin. Biasanya rata-rata kurang lebih 2-3 hari. Ya, ini layanan gratis untuk Jabodetabek. Jadi biasanya akan dikasih obat-obatan. Ya mungkin kalau tanpa gejala dia akan kasih vitamin, ya suplemen. Kalau ada gejala biasanya dia akan tambah antivirus. Ya, jadi nanti ada beberapa step-step yang Bapak Ibu akan jalanin. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi begitu hasil kita terdetek di Peduli Lindungi, biasanya kita akan dapat WA. Tapi kalau kita nggak dapat WA, kita bisa klik di sini ini, ya isoman.kemkes.go.id. Jadi isoman.kemenkes.go.id. Kita bisa klik di situ, kita masukin nama NIK kita cek di situ. Nah, habis itu baru kita mulai nanti ada yang tanya jawab ya dari layanan yang tersedia ya, kita bisa konsultasi. Kemudian setelah itu baru kita akan dapat resep digital atau e-resep, baru nanti kita akan tebus di sini ya, kita akan tebus dan akan dikirim, langsung dikirim. Nah, jadi yang didapat adalah apa? Biasanya kalau paket A, ya paket A ini adalah hanya vitamin atau suplemen, akan dapat vitamin C, vitamin B, jadi ada paketnya gitu. Tapi kalau dia ada gejala ringan, jadi selain vitamin dia akan dapat antivirus. Di sini misalnya favipiravir, molnupiravir ya kalau dia ada demam akan dikasih paracetamol. Nah ini layanan ini beberapa provider yang akan mendukung ya, mulai dari Halodoc, kemudian Good Doctor ya, Klik Dokter dan lain sebagainya. Ya, ini layanan dari pemerintah yang sebenarnya kita bisa manfaatkan ya.
kita bisa memanfaatkan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kalau paket A, Bapak Ibu akan dapat vitamin C, vitamin D, ya. Kalau untuk anak akan dapat sama vitamin C, vitamin D, dan zinc biasanya ada. Pokoknya intinya kalau tanpa gejala, paket A itu biasanya tanpa gejala. Itu hanya dapat suplemen aja, tidak dapat antivirus. Yes. Yang 5 menit lagi ya, Dok. Oke, siap, Dr. Steph. Oke, jadi kemudian paket B, ya. Nah, paket B ini bedanya apa? Paket B ini biasanya hanya ditambah antivirus, ya, hanya ditambah antivirus. Nah, ini nomor kontak ya yang bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian kontak kalau kita berada di Kecamatan Palmerah ya. Tergantung kita masuk di Palmerah 1, Palmerah 2, RW berapa tinggal lihat aja. Kalau Palmerah 1 tuh RW-nya RW 1 sampai 17. 1 2 4 5 6 13 16 17 ya. Kalau RW 2 Palmerah 2 itu di RW 7 9 10 ya, 11 12 14 15. Nah, Jatipulo ada kontaknya. Ya, Kemanggisan juga ada kontaknya, Kota Bambu juga ada kontaknya. Nah, ini semua ada apa? Jadi kita bisa kontak untuk mengajukan misalnya rujukan bahwa mau ke rumah sakit atau ke Wisma Atlet atau ada rusun misalnya di Pasar Rumput untuk isolasi terpusat nanti. Jadi isolasi mandiri berapa lama sih? Ya, kalau tanpa gejala sebenarnya cukup 10 hari. Kalau ada gejala atau gejala ringan, ya 10 plus 3. Intinya gitu. Setelah isolasi mandiri perlu PCR atau tidak? Jawabnya tidak perlu. Ya, tidak perlu dilakukan PCR. Karena PCR bukan menentukan sembuh atau tidaknya pasien tersebut. PCR hanya menentukan diagnosa pertama pasien COVID atau tidak. Ya. Nah, ini hanya nambah pengetahuan Bapak Ibu. Jadi kenapa prokes kita perlu sekali? Karena kalau orang yang positif COVID bicara dengan orang yang sehat itu resikonya 90%. Kalau yang sehat pakai masker, yang positif tidak pakai masker, risikonya 70%. Kalau yang pakai masker adalah yang kena COVID, yang sehat tidak pakai masker, risikonya 5%. Kalau dua-duanya pakai masker, risiko kena COVID cuma 1,5%. Tetap masih ada, ya, walaupun jauh-jauh lebih kecil, ya, jauh-jauh lebih kecil. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan untuk Bapak Ibu tentang status atau warna dari Peduli Lindungi. Nggak usah khawatir kalau misalnya Peduli Lindungi suatu ketika jadi hitam karena sudah terdiagnosa positif, ya ini akan jadi hitam. Contohnya ini akan jadi hitam biasanya di sini. Tidak usah khawatir, biasanya kita akan jadi hijau lagi kalau misalnya kita tidak melakukan PCR itu kurang lebih hari ke-11 setelah kita terdiagnosa atau masuk dalam kriteria COVID plus, ya, COVID positif. Jadi, ya, atau kalau kita mau melakukan tes PCR, ya, lakukan hari ke-5, hari ke-6, 2 hari berturut-turut kalau negatif, biasanya status akan berubah menjadi hijau. Oke, saya rasa itu saja, ya, cegah dan tangkal COVID-19 dengan 5M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, membatasi mobilisasi, dan dari stay safe, keep healthy, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dr. Yus. Selamat malam. Terima kasih pemaparannya tentang isolasi mandiri dan gelombang COVID yang kita hadapi saat ini ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Mungkin untuk sesi pertanyaan sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Tapi nanti kita tampung dulu sekalian untuk sesi berikutnya kita lanjut dulu. Ini ada pemaparan tentang pelayanan sakit kondisi oleh Pak Guritno selaku Ketua PGKP. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Guritno untuk. Ya, kembali lagi Suster Bapak Ibu sekalian. Saya mau menambahkan sedikit saja karena paling tidak kalau sosialisasi terkait dengan pelayanan sakramen, kita ingat bahwa waktu itu Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020, jadi 2 tahun yang lalu, itu mengeluarkan SK terkait dengan pedoman umum pelayanan sakramen di era new normal. Dan ketentuan tersebut memang masih berlaku sampai sekarang, dan ditambah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang terakhir ada penegasan terkait dengan masalah Omikron. Jadi memang
kami dari tim gugus kendali paroki ini kadang-kadang yang dihadapi di setiap misa dan sebagainya kerap kali masih banyak terkendala dengan kurangnya komunikasi atau informasi dari umat sekalian. Ya, banyak sekali khususnya dari lingkungan-lingkungan. Mungkin pada kesempatan ini karena ini ada 4 wilayah ya, para ketua lingkungan menginformasikan kepada umatnya. Karena yang terjadi di lapangan, teman-teman dari TGKP kita sering sekali ya mendapatkan omelan ya, kadang-kadang sampai ya tidak enak lah didengarnya bahwa gereja ini mempersulit ya, bahwa gereja ini kok sepertinya harus diatur-atur, harus pakai ini dan sebagainya. Padahal kita ingat bahwa Bapak Uskup sendiri menegaskan pada tahun 2020 bahwa semua ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Dan kita tahu bahwa dari sekian paroki, ya dari ada 67 paroki yang ada, bahwa gereja Katolik tidak ada yang menjadi klaster. Ada yang menjadi yang terpapar COVID dan sebagainya, tapi gereja Katolik tidak menjadi klaster yang berasal dari gereja. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang mungkin kalau detailnya mungkin cukup panjang, tetapi intinya bahwa sekarang dalam pelayanan sakramen khususnya misa offline, dalam 2 minggu ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ketika ada yang mendaftar 100, yang hadir hanya 30. Ya, jadi itu sudah dengan sendirinya dengan adanya Omikron ini memang sangat menurun, di samping ada pembatasan usia 18 sampai dengan 60 tahun. Ya, kebetulan juga kami mendapatkan informasi dari paroki-paroki yang ada di Dekanat Barat 1 pun demikian adanya penurunan dari jumlah umat dalam 2 minggu terakhir. Jadi ini memang perlu disadari kondisinya memang sedang tidak baik-baik. Jadi umat juga kelihatannya juga menyadari walaupun memang ada beberapa yang mungkin terkait dengan prokes dan sebagainya. Kerap kali kami di gereja itu harus mengingatkan, masih ada yang menggunakan masker seperti tadi Dr. Yus sampaikan ya. Kami dari tim gugus kendali biasanya kita harus lihat kiri kanan mana yang maskernya tidak digunakan dengan baik dan sebagainya. Lalu juga masih ada sampai hari ini ya, sampai minggu yang terakhir bagaimana pemahaman umat terkait dengan alur ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, pada saat awal di 2 tahun yang lalu, kami tim gugus kendali sebelum mendapatkan perizinan dari keuskupan, kami sudah membuat alur, ya, membuat alur yang sudah kami rencanakan. Pada saat visitasi dari Romo Vikjen selaku Ketua TGKP KAJ, semua itu dirubah, ya, bagian alur dan sebagainya dari proses ya, pejalan kaki di mana, pemotor di mana, dan mobil di mana. Ya, jadi itu memang terkait dengan alur supaya kita tidak bersinggungan antara pejalan kaki, pemotor, dan yang mengendarai mobil. Namun pada kenyataannya proses berjalan, ini kerap kali masih kami mendengar, waduh sepertinya ada kasta. Ya, yang mobil duduk di tengah, yang pejalan kaki duduk di sebelah pinggir, juga dengan pemotor. Padahal itu sampai dengan Pastor Lasberg, Pastor Kosmas pun sudah menyampaikan ini terkait dengan prokes. Ya, jadi ini mohon nanti disampaikan juga kepada umat bahwa sampai hari ini Paroki Slipi ya kalau dilihat dari 2 tahun ini kasus yang kita tangani terkait yang katakan terpapar COVID ya, yang setelah misa lalu menginformasikan ke kami, ke tim gugus kendali atau juga ke sekretariat paroki, sampai hari ini tidak lebih dari 10. Ya, dan 10 ini kita lakukan tracing ketat. Dan dalam tracing itu ternyata kita lihat bahwa faktornya bukan dari gereja, tetapi dari keluarga, dari kantor, dari sekolah, dan itu sudah kita lakukan. Memang itu kerepotan ya, tim dokter nih biasanya kalau sudah tracing ini kita harus menghubungi kan, siapa orangnya di kiri, kanan, depan, belakang, lalu juga harus ditelepon, ya hasilnya bagaimana, lalu kita adakan swab antigen di paroki, dan puji Tuhan memang sampai saat ini
Mengapa demikian? Karena memang kita lakukan prokes dengan ketat. Ibu Bapak sekalian, kalau kita mendengar dan saya juga mendengar ada banyak di sekitar kita, di paroki juga, di paroki-paroki lain, itu memang mengatakan bahwa tidak seketat di paroki Slipi. Ya, misalkan ada perkawinan di paroki lain yang hanya diurus oleh koster. Ya, sedangkan kami di tim gugus kendali itu kami selalu rutin, khususnya misalkan untuk pelayanan sakramen perkawinan itu ada 7 orang yang mengawasi, dan itu harus terdaftar, dan juga pengantin di ring pertama pastor itu harus di swab antigen. Itu ketentuan yang memang keuskupan tidak mengeluarkan, tapi ketentuan yang kita keluarkan untuk keselamatan pastor dan juga petugas liturgi. Nah, ini yang mungkin pengetatan ini untuk menjaga keselamatan bagaimana pelayan liturgi, ya. Kalau dulu memang semua petugas liturgi di swab antigen, lalu belakangan ini hanya pastor dan prodiakon, yang lainnya tetap kita dengan prokes secara ketat. Lalu juga ada hal lain ya terkait dengan belakangan terakhir bahwa kita juga sudah menambah 10 air purifier ya untuk kesehatan, karena sirkulasi udara di gereja ini kan memang pakai AC. Kalau tidak pakai AC itu sangat sangat pengap. Tetapi pintu semua dibuka. Ya, kita sudah tambahkan 10 air purifier sehingga supaya kondisi udaranya itu bisa terserap dan lebih baik untuk kesehatan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh tim gugus kendali sampai hari ini mohon dukungannya karena pandemi ini belum berakhir, dan juga terkait juga yang terakhir ini dengan penggunaan peduli lindungi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sekarang kita akan membalik. Kalau dulu kita datang ke gereja, mungkin di bagian depan, teman-teman dari tim gugus kendali itu mengecek QR code-nya dulu untuk bela rasa. Tetapi sekarang kita balik. Ya, yang pertama yang dicek adalah peduli lindungi. Jadi dengan tegas ketika ibu bapak tidak membawa peduli lindungi, ya lupa, mohon maaf kami harus memulangkan. Ya, kita memang menegaskan untuk hal ini, dan juga kita akan mengecek warnanya apakah hijau atau tidak. Jadi kalau di pintu depan memang tidak membawa peduli lindungi, lalu warnanya juga tidak hijau, maka kami mohonkan dengan sangat untuk tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu setelah masuk, di pintu masuk gereja dengan 3 titik alur, ya petugas dari tim gugus kendali juga akan mengecek QR code-nya untuk bela rasa. Jadi ada 2 kali pengecekan. Ini memang ketentuan dari TGKP Keuskupan Agung ya Jakarta ya. Jadi semua ini harus betul-betul di screening dengan ketat. Apalagi dengan Omikron ini kan semakin bertambah. Lalu hal yang lain, kami juga mengharapkan untuk mereka yang dari luar kota, ya karena kami juga masih mendengar, wah ibu itu kemarin dari luar kota, bapak ini baru dari luar kota, tapi kok ikut misa. Nah ini kesadaran ini memang mohon disampaikan untuk kesadarannya bagi mereka yang habis bepergian, baik dari luar kota maupun luar negeri, sementara untuk tidak pergi ke gereja. Ya, ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama, sehingga gereja kita juga semakin hari juga semakin banyak yang hadir. Kalau situasi Omikron ini sudah landai, karena kemarin sempat turun ya, dan kami senang bahwa balkon itu sudah digunakan. Ya, dari Keuskupan sudah mengizinkan. Namun dengan adanya Omikron ini maka balkon tidak digunakan kembali, dan itu umat semakin sedikit. Ya, saya lihat dari minggu lalu itu misa pagi itu tidak lebih dari 30 orang, lalu misa yang kedua total semua hanya kurang lebih 80 orang dari kuota 150, karena kita turunkan ya dari 150. Kalau sebelumnya itu kuotanya adalah 250. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, singkat saja yang ingin saya sampaikan. Intinya bagaimana kita bekerja sama, saling mendukung, ya. Program dari tim gugus kendali tujuannya adalah bagaimana kita melakukan prokes ketat sehingga kita bisa mengikuti pelayanan sakramen dan kegiatan lainnya dengan baik. Demikian Dr. Stefanus. Makasih banyak Pak Guritno. Jadi mudah-mudahan bisa
menambah persepsi kita, disamakan bahwa memang ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk di akhir sesi saya ada sedikit memaparkan tentang tim penanggulangan COVID Paroki Slipi yang memang mungkin baru dan sama-sama kita kenal ya. Untuk Pak Eko boleh dibantu share screen, Pak Eko. Belum kelihatan, Pak Eko? Ya, oke. Baik, mungkin di slide show, Pak Eko. Ya, jadi ini Bapak Ibu, tim penanggulangan COVID-19 di Paroki Slipi, sesuai SK yang telah tadi disampaikan oleh Pak Guritno. Slide, Pak Eko. Slide, Pak. Pak Eko, bisa slide? Ya. Putus ya. Baik, mungkin saya sambil sudah terlihat ya. Ya, next slide, Pak Eko. Ya, di mana ada wilayah Regina, RR, Petrus, dan Yohanes. Nanti untuk humasnya adalah Kak Natasha atau Noni. Untuk tim distribusinya ada Pak Cecep untuk wilayah Regina dan Stefanus, dan ada Yosam untuk wilayah Ratu Rosari dan Petrus. Untuk tim kesehatan sendiri, wilayah Regina, RR, Petrus, dan Stefanus akan dimonitor oleh Dr. Justinus. Ya. Nanti untuk wilayah lain ada pembagiannya sendiri, nanti kita akan sampaikan di sesi berikutnya. Untuk pilar kerja yang akan disampaikan. Nah ini ada 4 pilar kerja: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Totalnya ada 10 program yang rencananya kita akan laksanakan di tim penanggulangan COVID-19. Tapi yang sudah fix kita akan laksanakan 8 ini dulu. Yang pertama adalah sosialisasi informasi update COVID-19 kepada umat, di mana ini kita perlukan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur gitu ya. Jadi dalam nanti mungkin secara periodik ketika ada update terbaru tentang COVID-19 ini kita akan coba sampaikan kepada umat melalui wilayah masing-masing seperti pertemuan pada malam hari ini. Untuk program kedua ini menjaring vaksinasi COVID-19 seluas-luasnya kepada umat melalui tim humas tentu saja. Jadi kita minta data dari Bapak Ibu sekalian, kendala-kendala atau daftar umat yang belum divaksinasi, baik dosis 1, 2 maupun booster. Jadi ini untuk sebagai data kita di paroki juga, bahwa memang kita mendorong setinggi-tingginya, seluas-luasnya umat kita semua bisa mendapatkan layanan atau akses vaksinasi ini untuk melindungi proteksi terhadap gelombang COVID ataupun penyakit-penyakit yang memang dikomplikasi akibat COVID ini. Lalu untuk tracing oleh tim kesehatan, ini sudah berjalan beberapa kasus yang memang mungkin dicurigai, seperti disampaikan oleh Pak Guritno, bahwa memang ada terindikasi positif dan sebagainya. Kita melakukan tracing oleh tim kesehatan yang memang kemungkinan tidak bisa dihandle ataupun umat yang betul-betul berkebutuhan itu. Lalu yang selanjutnya untuk di dalam program kuratif ada pemberian atau distribusi multivitamin atau obat, nanti akan dihandle oleh tim dari humas dan distribusi. Lalu seperti disampaikan tadi Dr. Yus tentang isolasi mandiri, di mana memang salah satu syaratnya adalah untuk memantau kadar saturasi oksigen, sehingga umat yang memang isolasi mandiri ini memerlukan adanya oximeter. Dan memang kalau memang itu kesulitan, umat yang memang tidak bisa mengakses alat ini, baik segi biaya maupun
memang sulit untuk mendapatkannya. Jadi kita di TPC ini sudah punya kurang lebih ada 6 alat yang memang bisa dipinjamkan ke umat yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga isoman itu betul-betul terlaksana dengan baik di rumahnya, sehingga berkesinambungan monitoring isoman oleh tim kesehatan sesuai wilayah masing-masing tadi bisa terjadi gitu ya, terlaksana dengan baik. Akan dibentuk nanti tim WA bagi umat atau keluarganya yang memang membutuhkan pemantauan isolasi mandiri oleh tim kesehatan. Lalu untuk bantuan makanan atau sembako oleh tim distribusi, lalu kerjasama Domus Isoman, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Yus, bahwa salah satu syarat untuk isolasi mandiri adalah syarat rumah, di mana kalau jika memang rumahnya tidak memenuhi syarat, dan juga isolasi terpusat oleh pemerintah tidak bisa dilaksanakan, maka silakan menghubungi Humas tim penanggulangan COVID, di mana nanti kita akan coba untuk merujuk ke tempat-tempat untuk isolasi yang memang memadai sebagai syarat rumahnya tadi, gitu. Mungkin itu secara garis besar pada malam hari ini. Kebetulan 4 wilayah, ada humasnya tadi sudah kita perkenalkan di awal sesi, ada Kak Noni yang memang nanti bisa menyampaikan undangan-undangan terkait sosialisasi dan sebagainya, dan juga untuk permintaan-permintaan yang tetap sampai saat ini kita laksanakan melalui Google Form. Next slide. Dan ini beberapa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, sesi untuk sosialisasi. Next. Dan juga pembagian vitamin. Ini mungkin belum semua umat juga bisa mengetahui aksesnya. Dari permintaan Google Form tadi akan kita tindak lanjuti oleh pembagian multivitamin atau obat-obatan melalui tim distribusi. Dan kami harapkan juga keaktifan atau pelayanan daripada ketua lingkungan maupun juga pengurus lingkungan masing-masing, karena ini tidak bisa terhandle semua kalau memang hanya dari panitia yang mendistribusikannya begitu. Jadi diharapkan kalau memang membutuhkan bisa mengambil ke gereja dan juga nanti berdistribusi dengan tim humas ataupun distribusi. Mungkin itu saja sedikit gambaran tentang TPC yang akan kita laksanakan kurang lebih yang diberikan amanah oleh gereja sekitar 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan sebelum 6 bulan ini berakhir, tugasnya sudah tidak diperlukan lagi begitu. Mudah-mudahan demikian. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya Bapak Ibu ya. Ini di kolom chat sudah ada sekitar 5 pertanyaan yang memang sudah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, membedakan Omikron dengan flu dan batuk biasa karena sekarang musim pancaroba. Mungkin Dr. Yus boleh menjawabnya, Dok. Langsung, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Steph. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya membedakan secara pasti itu tidak bisa, ya. Tidak bisa kita membedakan secara pasti apakah itu flu atau flu biasa atau karena COVID atau Omikron. Saya nggak mau bilang Omikron ya, saya bilang COVID gitu. Karena untuk mengetahui Omikron atau tidak kita harus pemeriksaan lebih detail. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa biasanya ya gejala-gejala yang saat ini ada adalah rasa tidak nyaman di tenggorokan. Ya, rasa tidak nyaman di tenggorokan. Jadi misal saja karena kebetulan saya dalam kurang lebih 3 minggu terakhir ini saya dapat pasien yang sangat banyak yang terkait dengan COVID ya, yang positif COVID itu kurang lebih ada 40 pasien. Ya, makanya saya sudah dicolok antigen PCR sampai 4 kali, antigen mungkin 3-4 kali gitu. Nah, luar biasa ini udah bolong ini. Nah, jadi umumnya yang datang ke saya ya itu gejalanya sangat ringan, tidak ada gejala spesifik, ya tidak ada gejala spesifik, ya umumnya ya yang saya tadi katakan bahwa dia merasa nggak enak di tenggorokan atau merasa nggak nyaman. Kadang disertai demam, kadang pun tidak disertai demam. Itu jadi tidak bisa kita memastikan. Memastikannya dengan apa? Pemeriksaan gitu. Tapi kalau pasti itu bahwa itu flu biasa atau tidak, nggak bisa gitu. Dr. Steph gitu mungkin.
Baik, makasih ya dok. Jadi memang pembedaannya cukup beda tipis gitu ya Bapak Ibu ya. Perlu pemeriksaan yang memang cukup komprehensif, tapi memang di tengah kondisi ini kita tetap perlu hati-hati dengan segala gejala yang ada. Gitu ya Dok Rius ya. Betul. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, boleh bertanya dok, apakah di hari ke-14 otomatis sembuh atau perlu tes PCR lagi dok? Dari Bu Hartuti. Silakan dok. Makasih Bu Hartuti. Jadi gini, kalau pasien tanpa gejala seperti tadi saya jelaskan, kalau dia tidak ada gejala sama sekali, itu biasanya cukup isolasi mandiri 10 hari. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR ulang. Cuma ya hanya saja beberapa perusahaan membuat aturan kalau mau masuk lagi harus PCR. Nah itu saya nggak bisa bilang. Ya itu tergantung kembali lagi pada aturan perusahaan masing-masing. Tapi kalau saya berdasarkan pedoman atau penata laksanaan COVID yang ada. Jadi sebenarnya kalau dia tanpa gejala, tidak perlu dilakukan PCR ulang. Kalau dia tanpa gejala, cukup isolasi mandiri 10 hari. Habis itu bebas. Kalau dia ada gejala, misalnya itu di gejala ringan, 10 plus 3 hari bebas gejala. Jadi kurang lebih 13 hari. Tapi kalau gejalanya terus, misalnya gini, dok, ada teman saya atau anak saya atau saya gitu, sampai 2 minggu masih batuk, demam, nah itu belum bisa. Jadi sampai 2 minggu kita harus pastikan dia bebas gejala, ya plus 3 hari baru dia selesai isolasi mandiri. Jadi bisa saja orang akan demam ya sampai 2 minggu atau bisa saja sampai 3 minggu gitu. Nanti harus plus 3 hari setelah dia bebas gejala. Begitu, Dr. Steph. Baik, makasih Dr. Yus. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Bu Sari, dari wilayah Stepanus. Apabila ada warga yang kena COVID ringan, tapi rumahnya tidak memenuhi syarat rumah isoman, bagaimana harus ke Wisma Atlet atau bagaimana? Mungkin ini tadi sudah sedikit dipaparkan di sosialisasi TPC ya, Dok, ya. Bahwa memang kalau memang tidak memenuhi syarat rumah tadi sebagai rumah isoman, boleh menghubungi tadi ya, Humas, kalau memang belum mendapatkan link ke puskesmas atau wisma atau isolasi terpusat lainnya ya Bu Sari ya. Jadi memang ada perwilayah itu di puskesmas Kecamatan Palmerah sudah memberikan kontak person yang bisa dihubungi, nanti dibantu tim humas untuk menghubungi apakah perlu ke rumah sakit isolasi terpusat ataukah tempat isolasi sendiri begitu Bu Sari ya. Pertanyaan selanjutnya, dokter, selain melakukan prokes, apakah minum air hangat dan berkumur air garam bisa mencegah kena Omikron? Silakan, Dokter Yus. Sebenarnya saya cuma mau jawab, bagaimana cara mencegah Omikron prokes? Ya, kalau mau berkumur air garam, ya boleh saja, tapi itu tidak berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa kumur air garam untuk mencegah Omikron. Yang pasti prokes, ya. Pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Minimal itu aja. Ya, itu yang paling utama untuk mencegah kita terkena COVID. Soal mau cuci tangan, soal mau kumur air garam, kemudian ada yang bilang semprot hidung, ya, pakai semprotan hidung, ya, cuci hidung, silakan, itu boleh dilakukan. Tapi apakah itu berdasarkan ilmiah? Saya bilang itu belum bisa dibuktikan secara pasti bahwa itu bisa menjadi pedoman untuk pencegahan COVID. Gitu. Makasih, Dr. Steph. Baik, makasih Dr. Yus ya. Jadi memang kunci utamanya tetap 5M dan vaksinasi. Ya, kalau yang lain-lain mau minum air hangat, air garam, berkumur, madu dan sebagainya karena banyak sekali silakan. Tapi itu sebagai penunjang tambahan gitu ya Dr. Yus ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rudi. Regina, tanya dokter, apakah benar salah satu pembeda antara flu biasa dan Omikron adalah mata berair dan mata tetap kering kalau Omikron gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan Dokter Yus ya dok ya. Mungkin ada tambahan dok terkait pertanyaan ini dok. Yang pasti begini Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita tahu bahwa itu kita kena COVID atau tidak bisa dilihat dari hanya gejala. Ya, tidak bisa hanya dilihat dari gejala. Karena apalagi yang varian baru, varian Omikron, itu gejalanya sangat-sangat tersamar. Ya, boleh saya katakan tanda kutip sangat ringan, sehingga dokter pun kadang-kadang bisa bukan salah diagnosa ya, tapi dia berpikir itu mungkin cuma batuk flu, tapi ternyata begitu dites
positif, ya. Nah, jadi tidak ada pedoman yang menyatakan bahwa mata berair itu pasti flu biasa, kalau mata kering itu pasti Omikron. Kita nggak bisa. Saya menjawab tidak bisa secara medis, tidak bisa begitu menjadi patokan. Dr. Steph? Ya, makasih dok. Yang terakhir dari Bu Hartuti, kalau tetap batuk selama 2 minggu, apakah masih perlu isoman dok? Kalau memang setelah waktu 2 minggu itu habis. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah 14 hari namun PCR tetap positif, apakah tetap harus isoman dok? Dokter Yus masih di mute dok. Oke, baik, sorry. Jadi kalau dia misalnya batuk selama 2 minggu, apakah dia masih isoman? Nah, sekarang saya harus melihat batuknya dia. Kalau dia batuknya cukup parah, tetap dia harus masih isoman. Tapi ada yang sudah sembuh, gejala sisa ya, masih, misalnya dia sudah isoman, anggaplah misalnya 12 hari, contoh aja ya, 12 hari. Kemudian hari ke-13 dia masih rasa nggak enak sedikit. Kadang-kadang misalnya 15 menit sering muncul, 15 menit sering muncul, itu saya sih berani menjamin bahwa dia sudah aman, ya, sudah aman. Lain halnya kalau misalnya dia sudah isoman, setelah misalnya contoh 12 hari, masih batuk produktif, masih batuk, apalagi disertai demam. Ya, apalagi disertai demam. Nah, itu sudah tetap isoman harus diperpanjang. Diperpanjang selama berapa lama? Diperpanjang terus sampai dia bebas gejala, plus 3 hari baru dia boleh dikatakan selesai isoman. Baik. Nah, mengenai apakah bila tanpa gejala setelah 14 hari PCR tetap positif, apakah masih harus isoman? Ya, intinya saya katakan PCR bukan untuk menentukan pasien itu sembuh atau tidak. Kecuali pasien kalau dirawat di rumah sakit ya, yang kasusnya sudah berat atau kritis. Itulah cerita. Tapi kalau saya bicara tentang isoman di rumah, kita bicara tentang isolasi di rumah, PCR bukan menentukan kita sembuh atau tidak. Jadi jangan pakai patokan PCR, apalagi city value. Setelah dia misalnya tidak pasien, karena saya pernah ketemu pasien 2 bulan itu PCR-nya masih positif. Pasien sama sekali tidak ada gejala. Sembuh atau enggak? Saya nyatakan sembuh. Ya, karena PCR, kenapa saya bilang jangan pakai patokan PCR? PCR itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, PCR itu yang diperiksa apa? PCR itu kalau kita bilang dalam kedokteran kita bilang bahwa yang diperiksa itu adalah fragmen virus. Fragmen virus. Baik itu virus itu masih hidup maupun virus itu sudah mati, PCR-nya pasti masih positif. Jadi bisa saja setelah dia isoman 2 minggu, dia sudah tidak ada gejala apapun, ya, tapi PCR-nya masih positif. Karena kenapa? Bagian-bagian virusnya masih ada. Bagian kepalanya virus, bagian kakinya virus masih ada. Virusnya udah mati. Virusnya udah mati, tapi kakinya masih ada, kepalanya masih ada, PCR-nya pasti masih positif. City value-nya bisa saja masih positif, masih rendah, masih misalnya 30, masih 32. Tapi sebenarnya secara prinsip, pasien ini sudah sembuh, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kenapa PCR jangan menjadi patokan bahwa pasien itu sembuh atau tidak. Mudah-mudahan cukup jelas. Iya, baik. Terima kasih Dr. Yus atas jawabannya. Oh, ini ada tambahan lagi terakhir nih dari Yuniko dan Bu Hartuti. Kapan perlu tes di dimer dok untuk pasien COVID? Oke, baik. Terima Bu Yuniko. Nah, periksa di dimer itu adalah untuk memeriksa, saya berusaha membahas awam kan ya, pemeriksaan kekentalan darah. Kapan kita periksa kekentalan darah? Sebenarnya antara perlu tidak perlu ya. Untuk saya ini dalam kapasitas bicara isoman. Umumnya kita kalau isoman itu gejalanya tanpa gejala atau gejala ringan. Perlu nggak periksa di dimer? Kalau dia tidak ada komorbid, tidak ada macam-macam faktor-faktor lain, saya rasa tidak perlu. Karena pemeriksaan D-dimer itu tidak murah loh ya. Ya. Pemeriksaan D-dimer itu cukup mahal. Jadi kalau dia tidak ada faktor komorbid atau misalnya dia ada risiko pengentalan darah atau apa, saya rasa tidak perlu kita lakukan gitu. Jangan kita membuang uang ya melakukan pemeriksaan yang tidak perlu. Tapi bagaimana? Perlu atau tidak? Sebaiknya harus konsultasi. Ya, konsultasi ke dokter supaya dokter bisa tanya jawab lebih lanjut bahwa orang ini berisiko untuk pengentalan darah atau tidak. Begitu, Dokter Steph. Baik, makasih
Dr. Yus, terima kasih. Sepertinya banyak sekali pertanyaan tentang seputar kesehatan dan juga memang pemantauan itu memang seninya banyak ya di kesehatan itu seperti art gitu ya. Jadi memang orang per orang, case per case itu memang kadang berbeda dan memang itulah dibutuhkan konsultasi. Maka dari itu kita tadi sudah membentuk juga salah satunya monitoring tim kesehatan bagi Bapak Ibu, Korwil dan Ketua Lingkungan nanti yang umatnya memang terpapar dan butuh pemantauan. Silakan hubungin TPC melalui humasnya masing-masing, ada Kak Noni di situ. Untuk wilayah Regina, RR, Petrus, dan Stefanus. Nanti mungkin di situ akan pemantauan dan lebih privat lagi untuk tim-tim tersebut ya. Terima kasih Dr. Yus, Pak Guritno untuk paparannya pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, jika yang masih ada mengenai tadi TPC, pelayanan sakramen maupun kesehatan. Kalau tidak ada, kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Apakah masih ada? Sudah cukup? Baik, kalau begitu sudah cukup pertanyaannya. Mungkin dari Pastor Lasbert, Pastor, ada arahan Pastor untuk sedikit tambahan maupun masukannya, Pastor? Makasih. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yus, Dr. Step, dan Pak Guritno telah memahami untuk membantu kita dalam menangani COVID ini, walaupun nanti baru dari KAJ hari Sabtu memaparkan apa yang untuk mengupdate apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan gereja dalam masa pandemi ini. Jadi terima kasih, semoga ini pencerahan ini membantu umat kita di Salvatore ini. Dan juga bagi wilayah yang lain nanti tim Komsos akan menyebarkan ini via video yang terekam. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya, begitu Bapak Ibu, dukungan luar biasa dari Pastor dan paroki kita untuk sama-sama kita bisa menghadapi gelombang ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, tutup mungkin saya minta. Baik, Pastor, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan malam hari ini. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami mensyukuri atas segala anugerah-Mu, karena kehidupan dan juga rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini. Di luar begitu banyak orang-orang yang sakit, yang terpapar, dan membutuhkan bantuan kami, orang-orang yang saat ini sehat, sehingga curahkanlah Roh Kudus-Mu, apa yang diupayakan oleh gereja, oleh umat-Mu pada kesempatan malam hari ini, kiranya Engkau berkati, sehingga kami boleh menjangkau umat-umat kami yang saat ini sedang sakit, khususnya terpapar virus COVID. Dan juga kami mohon rahmat-Mu, kiranya tim yang bekerja juga mendapatkan dukungan dari umat, sehingga satu sama lain boleh bersinergi untuk bersama-sama membantu seluruh umat, dan juga apa yang dilakukan sungguh hanya demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dan kalau malam hari ini kami akan berpisah dan beristirahat di rumah kami masing-masing, biarlah rahmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga esok kami boleh bangun dengan rahmat dan sukacita yang baru. Dan untuk itu kami mohon berkat dari Pastor Lasbert. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kita sekalian dan segala rencana yang kita buat, dan khususnya pada weekend ini kita akan melakukan vaksinasi booster, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, khususnya juga bagi anggota keluarga kita yang sakit, supaya diberikan Tuhan penyembuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima kasih Romo Suster, Terima Bapak kasih Ibu sekalian. semuanya. Terima kasih semua. Semuanya, salam Sehat selalu, dari rumah. Luar biasa. sehat semuanya. Tuhan Terima terkati kasih. pelayanan tim Salvator. Jangan lupa vaksin. Amin. Amin. Vaksin jangan lupa hari Sabtu. Kita belum daftar. Kudu dilindungi. datang Dapat on the spot tiket aja, dong. nggak Bawa apa-apa. HP. Bawa HP. Oh lupa, belum 6 bulan nggak boleh ya?
Belum daftar nggak apa-apa. Belum, Bu. Oke, ya anak-anak. Nanti lihat belum boleh. Hamin 1 atau Hamin 2 Bu, biasanya tiketnya muncul. Ya. Oke, Vaksin 3. terima kasih. Iya. Ya, Terima kasih. Mohon pamit. Izin.